Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sehat selalu sahabat ya. Jadi di channel saya ini saya sering melihat sahabat ya, komen-komen dari saudara kita sebelah berkata orang Kristen di gereja jingkrak-jingkrak, joget-joget seperti di diskotik, elus-elus paha, siap itu berzina. Bahkan mereka berkata orang Kristen di gereja mabuk-mabukan, tenggen-tenggenan, minuman-minuman keras. Saya kadang-kadang heran ya, kok mereka bisa berasumsi memfitnah seperti itu? Dari manakah mereka ini mendapatkan sumber-sumber fitnah kepada kekristenan seperti ini? Kok mereka bisa menyatakan hal-hal seperti itu? Bertanya-tanya di dalam hati saya sahabat, kok luar biasa sekali fitnah mereka ini ya. Dan banyak sekali komen seperti itu sahabat, banyak jumlahnya. Apalagi di video saya yang banyak penontonnya, banyak sekali komen begitu. Katanya kita di gereja itu seperti di tempat hiburan malam. Nah, akhirnya saya bertanya-tanya dan menemukan sebuah video Ustadz Yahya Waloni. Akhirnya saya berpikir, oh mungkin dari sini mereka dapat fitnah tersebut, karena ceramah Yahya Waloni fitnah semua sahabat. Yuk kita lihat bagaimana fitnahnya kepada gereja dan orang Kristen. Gereja itu beda dengan di masjid. Ibu-ibu duduk dengan bapak-bapak. Lagunya kalau lagu gereja rock and roll, sudah gosok paha segala macam. Pendeta perjamuan suci hari Minggu, makanlah, inilah tubuh Kristus. Roti tawar yang dipotong-potong. Kacau, kalau saya ingat saya ketawa luar biasa itu. Gobloknya minta ampun saya dulu. Roti dibeli sama Cina kafir itu. Potong-potong, tanah. Maju ke depan, makanlah, inilah tubuh Kristus. Dia telah mati karena dosa-dosa kamu. Buka mulut, seperti Gatot Brajamusti. Lempar roti masuk di mulut, putar begini dalam gereja. Inilah darah Yesus. Anggur kolesom, ada alkohol 5%. Habis minum, ibu-ibu yang tidak biasa alkohol pulang muteder. Ini ajaran gila semua ini. Kristen punya ini, kafir. Ini kan direkam, taruh di YouTube. Wah, itu anggur kolesom ada sisa. Majelis buka jubah saya, baru teman-teman majelis gereja bilang, ayo pendeta, ini darah Yesus masih ada, kita mainkan. Pulang ke rumah saya mabuk mabuk saya, banyak sekali itu darah Yesus kami hajar. Wah, pulang ke rumah miring saya begini. Masalah sama istri saya, salam. Wah, istri saya balas, hei, kau ini pendeta atau bukan? Pendeta atau setan? Baru saya tahu apa beda setan dengan pendeta. Sama-sama alat iblis. Begitu. Ini Al-Quran tidak salah. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pendeta-pendeta ini kalau mati semua itu masuk neraka. Tidak, bohong semua itu. Bertanya-tanya lagi, Ustadz, kenapa orang Kristen kalau kasih persembahan banyak, orang Islam justru sedikit? Ya logis lah, orang Islam kan setan tidak suka dia memberi. Kalau di sana memang sama-sama setan semua. Siapa yang larang? Begitu. Tidak berani lagi ngundang saya ke Anur sana, karena saya bilang begitu. Memang pendetanya baru keluar dari gereja itu hari Minggu waktu itu. Itu sana yang keluar mobil, ahli neraka semua. Dan takutnya tiang listrik dihabuk. Ya, iya kan sahabat, banyak sekali bohongnya Ustadz Yahya Waloni ini ya. Dibohongi semua jemaat dalam masjid dengan fitnah-fitnahnya kepada Kristen. Yuk kita lihat sekarang video apa yang dikatakan oleh Habib Bahar. Coba kita lihat anak-anak muda kita yang paling banyak berzina, yang paling banyak melacur, yang paling banyak mabok-mabokan, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak berjudi. Bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam kita yang paling banyak berbuat dosa, berbuat maksiat kepada saudara. Yang pertama, istahalla zina. Zina menjadi sesuatu yang halal, dianggap halal. Yang kedua, istibahal khumur. Khamr, minuman keras, dianggap sesuatu yang boleh, dianggap sesuatu yang mubah.
Orang mabuk di pinggir jalan itu minuman keras sudah bagaikan air, saudara-saudara. Nggak punya rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wadarabu bil ma'azif. Orang-orang mulai mereka memukul musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang dikatakan oleh Habib ini langsung membungkam mulut daripada Yahya Waloni. Dia tidak bisa berbicara lagi karena apa yang dikatakan oleh Habib ini. Habib loh yang mengatakan, sahabat, bukan orang sembarangan, orang yang terlahir dari nenek moyangnya seorang muslim, bukan seperti Yahya Waloni baru masuk Islam saja sudah fitnah sana sini. Luar biasa ya. Jadi saya akan menjawab fitnahan Yahya Waloni, tetapi sebelum itu kita baca dulu firman Tuhan, sahabat. Firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 34, nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yesaya 5 ayat 22 juga berkata, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Firman Tuhan selanjutnya dalam Efesus 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi sahabat, apapun jenis minuman kerasnya, apakah dari anggur atau bahan lainnya, dilarang oleh Tuhan. Jadi sahabat, firman Tuhan yang kita baca tadi sudah sangat jelas ya, bahwa kekristenan menentang mabuk-mabukan, pesta pora, dan yang lain-lainnya. Dan semua fitnah-fitnah yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni tersebut adalah fitnah keji kepada gereja dan terhadap orang-orang Kristen. Karena tidak pernah sahabat orang Kristen melakukan hal tersebut di dalam sebuah gereja, kecuali gereja tersebut adalah gereja setan atau gereja sesat. Begitu sahabat. Jadi tidak pernah Kristen mendukung pesta pora dan mabuk. Kalaupun dahulunya Ustadz Yahya Waloni semasa waktu Kristen kerjanya pesta pora, mabuk-mabukan, bahkan membawa kehidupan kotornya seperti hidup mabuk-mabukan pesta pora tersebut dalam sebuah gereja, sudah pasti dia adalah pendeta yang sangat ngawur, pendeta yang sangat sesat sahabat. Karena, dan saya sangat curiga ya, mungkin karena hal tersebutlah makanya Yahya Waloni dipecat dari gereja, karena dia mabuk-mabuk dalam gereja sahabat. Apa yang dia katakan tadi, katanya dia ajak pengerjanya minum-minum anggur, minum-minum mabuk-mabuk, itu kan pasti ditegur oleh pimpinan pusat ya. Mana boleh pendeta begitu sahabat, apalagi membawa pengerja-pengerja, pelayan-pelayannya itu mabuk-mabukan, itu nggak boleh. Dan selanjutnya apa yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni tentang perjamuan tersebut, di situ kita tahu bahwa pemahaman dia tentang perjamuan kudus sangat dangkal sekali. Karena perjamuan kudus itu lambang sahabat, lambang, bukan benar-benaran darah Yesus atau tubuh Yesus yang kita makani. Itu hanya lambang memperingati, makanya dilakukan. Dan itu tidak banyak-banyak diminum sahabat, tidak satu botol satu orang, cuman sangat sedikit sekali. Dan saya juga banyak melihat gereja ya, itu malah kadang sirup mereka buat sangat sedikit, sirup rasa anggur itu sangat sedikit mereka lakukan. Tidak pernah saya selama jadi Kristen puluhan tahun, belum pernah tuh saya lihat orang Kristen di gereja manapun pulang perjamuan kudus langsung mabukan, ibu-ibunya mabuk, pendetanya mabuk, tenggen, tidak bisa lagi pulang karena oyong siap perjamuan kudus. Itu kan fitnah keji sahabat, luar biasa sekali apa yang disampaikan Yahya Waloni tersebut. Dan ketiga, gereja memang ada menyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, bahkan ada juga gereja itu menari-nari ya, tetapi tidak ada gosok-gosok paha orang. Bisa ditampar sama suaminya sahabat kalau gosok-gosok paha orang, itu tidak boleh sahabat, itu dilarang firman Tuhan. Yang jadi pertanyaan buat Yahya Waloni ini, kan dia telah masuk Islam, katanya dia mengimani Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, Zabur itu banyak ulama-ulama menerjemahkan apa itu Zabur. Kata para ulama, kalau saudara cek ya di penafsiran ulama-ulama, Zabur itu kata mereka adalah Mazmur. Nah, Mazmur apa isinya sahabat?
Isinya adalah tentang bagaimana kita memuji Tuhan, cara-cara memuji Tuhan, yaitu dengan bernyanyi, dengan bersorak-sorai, ada juga dengan menari. Bahkan firman Tuhan jelas berkata, pujilah Tuhan dengan musik, begitu. Nah, yang membuat kita heran sahabat, setelah Ustadz Yahya Waloni masuk Islam, kenapa dia tidak mengimani Zabur itu? Padahal Zabur isinya bagaimana memuji Tuhan, beribadah dengan bernyanyi. Nah, kenapa dia mengolok-olok bernyanyi? Dia ibadah kenapa nggak bernyanyi? Karena mengimani kitab Zabur gitu. Apakah kitab Zabur itu isinya nggak dilakukan mereka lagi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar buat kita sahabat. Jadi yang menjadi permasalahan buat saya, kenapa Yahya Waloni tidak mengimani lagi kitab Zabur memuji Tuhan? Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.